cyber ini kan suatu ruang yang by template itu globally connected, ya, tidak terikat dalam batas-batas konvensional, ya. Walaupun itu bukan maya juga, itu sebenarnya fisik, karena dari gelombang elektromagnetik kan. Nah, jadi ada 3 lapisan di situ. Lapisan fisik dari infrastruktur, kabel bawah laut, bawah tanah, satelit, tower, sampai hardware, dan ada lapisan kedua software, dan ada lapisan ketiga manusia. Manusia sebagai persona dan manusia sebagai cyber persona, yaitu manusia yang menggunakan ruang cyber. Nah, itu semua sudah diformulasikan di Perpres Strategi Keamanan Cyber Nasional RI 2023 nomor 47, tinggal diimplementasikan saja. Nah, begitu kompleksnya, kita waktu itu memframing dengan sesistematis mungkin bahwa ancaman itu datangnya bisa dari yang state actor dan non-state actor. Susah untuk mengidentifikasi asal dari ancaman dan serangan, walaupun kita bisa membaca fenomena generalnya. Nah, yang diserang, bentuk ancaman dan serangannya di situ dibagi 2. Yang pertama adalah technical, yang kedua sosial. Yang technical itu menyerang software untuk melumpuhkan lapisan fisik. Contohnya melumpuhkan PLN, atau kenapa tiba-tiba di Bali waktu itu mati lampu. Karena ada kabel bawah laut sebenarnya lagi dipotong karena ada great power competition. Saya buka aja di sini deh, gitu. Nah, itu adalah melumpuhkan lapisan fisik. Nah, tapi ada juga ancaman dan serangan yang sifatnya sosial. Yang disasar adalah kognitif pengguna ruang cyber. Nah, memang kita ini belum disiplin untuk mengamankan ruang cyber. Contohnya, di dalam institusi negara saja, waktu saya di Badan Cyber, saya aja juga sering menerima teman-teman yang menggunakan email bukan dengan email BSSN. Itu nggak boleh, ya. Bahkan ada Menteri Luar Negerinya Inggris 2 tahun lalu mengundurkan diri karena salah kirim email pakai email pribadi ke Kongres. Nah, oke, saya tarik dari situ dulu ya. Jadi, karena di ruang cyber itu informasi di-create, di-store, disebarkan, dan dari situ kita mengambil keputusan. Yang pertama harus bertanggung jawab adalah diri sendiri. Diri sendiri mengamankan dari serangan teknikal dan serangan sosial. Karena serangan teknikal bisa dipakai untuk pakai manusia untuk bisa mengkompromis aset fisik. Tapi yang sosial itu juga penting. Kenapa? Kita harus melatih diri kita, makanya tadi strategic thinking, sehingga kita itu bukan menjadi konsumen informasi saja. Kalau perlu kita menjadi constructor of the information itu. Nah, itu harus dari kembali diri sendiri. Tapi dari sisi government sebenarnya, jadilah government yang bisa dipercaya oleh rakyat. Restoring public trust. Sehingga apa yang disampaikan oleh government, 90% confidence level paling tidak rakyat percaya, itu benar. Ya sudah, itu aja, nggak ada lagi. Mau diajarin kayak gimana? Orang bisa belajar sendiri kok, mengkonsumsi informasi itu tanpa batas, Bu. Jadi itu, menjaga diri dari kitanya, sehingga kita tidak mengalami serangan cyber baik teknikal ataupun sosial. Otak kita juga nggak salah mikir jadinya. Sementara government-nya juga beritahulah kebenaran itu. Seperti itu aja deh kalau dari saya deh. Oke. Cukup ya. Siap. Lalu berikutnya saran tadi untuk generasi muda, Gil. Ya, kalau menurut saya saran dari generasi muda konsisten, latih diri kalian sebagai strategic thinker. Oke. Seperti tadi saya sampaikan, Iya. berpikir kritis dan lain-lain. Siap. Oke, terima kasih Bapak. Prof. Agus, berikutnya nanti kemudian Prof. Dadan yang mengunci diskusi. Terima kasih. Kalau saran saya, langsung aja saran sebelum ditanya lebih banyak. Kalau kita itu kan ini ya, ini kan juga banyak yang sudah belajar di S1